Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trubus Titik Palpi dari kelas C Perbankan Syariah. Di sini akan menjawab soal UTS yang telah diberikan. Jadi, pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, pasar modal syariah ini bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Dasar hukum pasar modal syariah yaitu Al-Quran pastinya dan hadis yang ditegaskan oleh National Syariah Council Fatwa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pasar modal syariah ini diawasi oleh National Sharia Board atau bisa disebut juga DSN. Selanjutnya yaitu variabelnya antara lain yang dilarang di dalam pasar modal syariah, yaitu yang pertama ada riba, yaitu suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan. Yaitu selanjutnya gohor atau suatu ketidakpastian dalam suatu akad. Yang selanjutnya yaitu maisir, yaitu suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan. Dan yang terakhir yaitu kehalalan barang. Barang yang menjadi objek transaksi ini wajib hukumnya harus halal. Seperti yang kita ketahui, pasar modal syariah mengalami perkembangan yang pesat, membuat pasar modal syariah semakin maju untuk kedepannya. Dengan bukti bahwa Indonesia memperoleh penghargaan sebagai Best Islamic Capital Market 2020 dari Global Islamic Financial Awards atau GIFA. Menurut saya penting karena investasi merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan, dan investasi itu penting bagi semua kalangan, terlebih ketika berinvestasi dengan menggunakan prinsip syariah. Mengapa? Karena investasi syariah memiliki prinsip halal, yaitu terhindar dari bisnis yang haram, serta memiliki manfaat bagi kedua belah pihak. Manfaatnya itu baik dari dunia dan akhirat. Selain itu juga anjuran berinvestasi tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Konsep yang digunakan dalam saham syariah yaitu menggunakan konsep musyarakah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil. Nah, proses seleksi saham syariah didasarkan kepada dua kriteria, yaitu yang pertama kriteria bisnis dan keuangan. Yang dimaksud dengan kriteria bisnis itu kriteria yang disusun berdasarkan jenis usaha dari setiap emiten. Indikator dalam kriteria ini berdasarkan kehalalan dari bisnis tersebut. Nah, sedangkan seleksi berdasarkan kriteria keuangan dilakukan untuk melihat komposisi dari pendapatan dan pembiayaan emiten yang berasal dari sumber non-halal. Yang terakhir yaitu penilaian saham. Dikenal adanya 3 jenis nilai. Yang pertama, nilai buku, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan, penerbit saham atau emiten. Yang kedua, itu nilai pasar, merupakan nilai saham di pasar yang dapat dilihat pada harga saham. Dan yang terakhir yaitu nilai intrinsik. Saham merupakan nilai saham yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Nah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.